Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita memuji Tuhan. Kita sudah mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Dan kiranya hari ini hari yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan Tuhan juga akan menolong kita dalam segala hal. Puji nama Tuhan, dan biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Dan saya juga ingin menyapa mereka yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Ada banyak orang di luar sana yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat, bro. Yesus itu hanya manusia biasa. Ya, tapi kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga Alkitab berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Firman-Nya juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda mau hidup yang kekal? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, baik itu merupakan nasihat, teguran, kekuatan iman bagi kami. Kami mau menyambutnya dengan sukacita, dengan hati yang gembira, sehingga firman-Mu akan tertanam di dalam hati kami, dan dia akan menghasilkan berakar kuat ke bawah, dan juga akan memberikan buah yang manis dalam perilaku kehidupan kami. Terima kasih, dan kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dalam Roma 6 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca berselang-seling, ini agak panjang. Ya. Saya akan tutup di ayat yang ke 17. Kalau sudah ketemu, saya undang kita bangkit berdiri. Saya bermohon kepada kita semuanya supaya kita berperan aktif untuk membaca. Saya mulai dari ayat yang ganjil. Roma 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Itu judul perikopnya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah.
Demikianlah kehendak kamu yang memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Terus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah yang menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. 17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita mendengar firman Allah dengan tema bebas dari cengkeraman dosa. Freedom from sins grip. Ya. Jadi bebas dari cengkeraman dosa. Ketika kita masih dalam cengkeraman dosa, saya masih mengingat sekali ketika dosa mengambil tempat yang sangat luas di dalam hidup ini, sehingga apa yang saya lakukan itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Ya. Yang satu yang tidak bisa lepas adalah judi. Itu bisa 3 hari 3 malam kita main judi di rumah kosong. Jadi kalau ingat itu cengkeramannya begitu kuat. Karena cengkeraman itu begitu kuat, melawan orang tua pun jadi. Lari dari rumah pun jadi. Yang penting bisa memuaskan hawa nafsu. Itulah cengkeraman dosa yang begitu kuat. Tidak ada, ya, tinggal pergi ke pasar, ke tempat keramaian, dompet orang bisa melayang. Hanya tinggal mepet asal di keramaian, dompet lenyap. Cengkeraman dosa begitu kuat. Nah, ketika cengkeraman dosa itu, saya pikir ya biasa-biasa saja ya. Karena orang juga melakukan yang sama. Dan lebih banyak orang yang memberikan teladan yang jahat daripada teladan yang baik. Jadi bagi saya itu sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan. Tapi bagi kebenaran firman Allah, itu adalah kecanduan terhadap dosa. Jadi kalau orang sudah candu, ya, Anda, kalau saya memang belum apa, tapi namanya kecanduan merokok itu sangat luar biasa. Ya. Itu sebabnya saya pesan sama anak saya jangan sempat mencoba. Tidak ada gunanya mencoba. Karena itu pintu dari narkoba. Orang yang nggak ada, tiba-tiba orang menghisap heroin atau menggunakan narkoba. Nggak ada. Menghisap ganja, nggak ada, tanpa pernah menghisap rokok. Itu sudah dipastikan. Jadi karena dia suka merokok, jadi dia mulai meningkatkan kadarnya. Ya. Jadi kami punya tim dulu untuk ngambil rokok orang. Jadi kami simpan di loteng itu gereja. Di lotengnya gereja sekolah SMA Negeri 1 di kampung saya. Kecanduan terhadap dosa itu akibat cengkeraman. Nah, terlepas bebas dari cengkeraman dosa itu bukan karena kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena kita sudah terbebas dari dosa, Yesus selamatkan, tidak. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang telah Allah lakukan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita?
Apa yang sudah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menerima dengan lapang dada, menuruti kehendak-Nya, tidak lagi menjadi hamba dosa seperti mana firman Allah tadi, tetapi menjadi hamba kebenaran, bukan lagi alat setan, tetapi menjadi alat Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita, apa yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita, sehingga kita mau dengan rela melepaskan kebiasaan buruk, melepaskan diri dari segala dosa itu, tapi bukan karena kuat atau gagah kita, melainkan karena roh yang diberikan kepada kita. Nah, yang mau saya katakan ada 3 hal yang diberikan Tuhan kepada kita dalam membebaskan kita dari cengkeraman dosa ini. Lihat saja mereka-mereka yang dicengkeram oleh dosa itu. Sebabnya kalau orang lagi dicengkeram dosa, saya tidak pala banyak ngomong, karena saya tahu bagaimana orang yang sedang dicengkeram dosa. Mau kau katakan apa saja, bagi dia nggak ada ngaruh gitu. Nggak ada pengaruhnya. Teman saya 3 tahun, Johnny si naga itu, sampai saya ketok-ketok kepalanya. Tiap kali ketemu, karena dia satu bangku, pasti ketemu, ya. Terkecuali dia nggak hadir atau saya nggak hadir, karena saya suka bolos. Itu sampai karena kecanduannya bermain-main ya ke Parapat gitu. Jadi pagi berangkat dari main ke Parapat. Setelah 18 hari satu kampung, kalau kamu lapor saya gebuk kamu. Bolos. Jadi datang surat, kan pastilah datang surat. Kenapa anaknya? Nah, kalau pas bapak saya yang terima, aman. Kalau bapak saya yang terima, aman. Karena apa? Bapak saya nggak bisa baca. Jadi pasti, apa ini surat dari sekolahmu ini? Oh, itu hanya apa? Oh, ya sudah. Datang lagi kan nyusul. Masih bapak saya yang terima. Itu berulang-ulang. Apalagi sudah belajar bahasa Inggris, wah udahlah, ampun sudah. Kalau sudah tiba belajar bahasa Inggris, sudah upaya bagaimana. Nah, yang ketiga, ketika datang surat itu, mama saya yang terima. Mama saya tahu baca. Aduh, terus kemudian dilapor sama bapak saya. Bapak saya itu ada alat itu, balok, karet, rotan. Tinggal milih. Aduh, nggak bisa nggak? Dibanding balok, lebih baik rotan. Ya. Kadang balok itu melukai. Karet, jangan-jangan, ampun kalau karet itu. Bapak saya itu kalau mukul nggak pernah tanggung-tanggung. Kau saya sekolahkan, pergi ke kemana kau? Kau bilang begini, apalagi ketahui jadi dustai kan? Waduh. Beberapa saat manut ya. Ya maklum, sekolahnya dari kampung saya itu ke apa kira-kira 35 km. Jadi kadang-kala kalau sudah lambat kasih makan ternak ya, lambat masak, itu kan terlambat.
Ya itu kalau sudah terlambat daripada nanti dimarahi oleh guru, sudah bos kalian. Aduh. Tapi ini bukan untuk ditiru. Ini saya mau mengatakan bagaimana cengkeraman dosa itu tidak berani mengambil tanggung jawab. Saya berbuat itu karena saya tidak berani mengambil tanggung jawab saya. Nah, apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Yang pertama dari pembacaan tadi, dari kehidupan baru, ya, ada new life, ada kehidupan baru. Jadi kehidupan baru seringkali saya katakan kenos sama neos itu akan sangat berbeda. Neos itu adalah di mana pembaharuan itu dilakukan dari luar. Ya, kita bisa berpura-pura. Ya, seperti ini kan dunia ini panggung sandiwara, jadi orang berpura-pura baik, berpura-pura soleh, berpura-pura menjadi pendeta, berpura-pura menjadi imam, berpura-pura menjadi orang-orang terpandang, berpura-pura dalam perilaku ini loh ya, supaya kelihatan baik. Padahal di dalamnya penuh dengan tulang belulang, penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Itu neos. Jadi kita permak. Tapi kalau sifat baru dari Tuhan itu, kehidupan baru dari Tuhan itu, kenos itu ini berbicara soal quality of life. Jadi kualitas iman. Berbeda dari yang lama. Berbeda dari kehidupan yang lama, karena ada hal yang baru yang ditanamkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman dan rohnya ditanamkan di dalam, dan dirinya sendiri ada dalam hati kita. Dan itu sebabnya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan di situ kita lihat di ayat 6, ya, pasal 6 ayat 2, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi orang yang mati itu nggak mungkin berbuat dosa, bergerak aja nggak bisa. Nah demikian juga kalau kita sudah mati terhadap dosa, kita nggak akan berbuat dosa lagi, bukan karena kita hebat, bukan, tetapi karena sifat kehidupan baru yang diberikan oleh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah di situ dikatakan ayat yang keempat, sifat mengasihi dosa telah dikuburkan. Jadi ketika Yesus mati dan dia bangkit, kita juga bangkit bersama dengan kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya seringkali saya katakan, di manakah kuasa kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut itu? Di manakah kuasa kebangkitan Yesus bagi gerejanya, sehingga gerejanya tetap aktif melakukan dosa? Di manakah kuasa kebangkitan itu? Siapa yang salah? Tuhankah yang tidak mampu, atau manusia yang tidak menyerahkan diri kepada Tuhan? Saya yakin manusia itu yang kurang menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia sudah memberikan hidup barunya, dia sudah memberikan kekuatannya, dia sudah memberikan yang terbaik dari dia untuk kita diselamatkan. Walaupun ada banyak orang kayak nama baru-baru ini berkata gak ada penebusan itu, ya, gak ada itu penebusan. Yang saya heran itu adalah kenapa ayat-ayat kita yang di kotak-katik mereka, mau nggak ada, katakanlah mau nggak ada, mau apa urusannya dengan dia? Apa urusannya dengan nama? Apa urusannya dengan Don. Semua pendeta ditantang untuk apa? Untuk berdebat. Dia pikirin dia paling hebat. Kupas saja ya. Tapi itu karena bukan sifat, ya, bukan sifat Kristus yang dia pakai, tapi sifat dunia ini.
Dan tapi yang anehnya lagi, memang banyak orang melayani dia. Ya, mumpung juga sekaligus memberitakan firman Allah. Terserahlah. Ya. Tetapi yang namanya debat nggak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tapi kalau dialog silakan. Dialog dengan debat itu berbeda. Sehingga orang yang mengambil kesimpulan. Dialog itu katakan kelebihanmu, saya katakan kelebihan saya. Kelebihan iman saya. Dan itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada sangga ini, sangga itu. Tetapi yang mau saya katakan, mari kita urus pribadi kita. Mari kita dalami ajaran kita. Kok yang didalami ajaran orang lain? Sudah dia didalami lagi, disesatkan lagi. Dengan alasan saya mengasihi saudara. Kasih yang sesungguhnya tidak ada di dalam agama apapun. Tidak ada. Selain di dalam Yesus. Karena apa? Dia adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Karena dia kasih, itu sebabnya kita tidak boleh melakukan menjelek-jelekkan orang. Apalagi memutarbalikkan agama orang. Kita memang diberikan hak untuk membela ajaran kita. Tapi tidak diberikan hak untuk menjelek-jelekkan orang. Apalagi mencaci maki orang. Nah, kalau ada kehidupan baru dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang seperti itu akan kita buang. Karena apa? Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Apakah mereka punya kehidupan Kristus? Nggak akan pernah mereka punya kehidupan Kristus. Itu sebabnya dia akan selalu bertentangan dengan kehidupan Kristus. Perilakunya, perkataannya, tindakannya. Karena apa? Saya sudah sering katakan, orang yang membenci, dia akan memikirkan, melakukan, mengatakan, merencanakan apapun yang jahat terhadap orang yang dibenci. Tapi orang yang mengasihi, dia akan melakukan, terus juga merencanakan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang dikasihinya. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, bahkan bukan hanya kita, seluruh dunia ini. Terkecuali Anda menolak dia, itu urusan Anda, bukan urusan kita. Tetapi setiap hidup, pilihan, ada konsekuensinya. Lalu kemudian kita mendapat kepastian di dalam Yesus Kristus, kuasa dosa telah dihancurkan. Ya, ayat yang ke-6 saya baca sebentar. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita tidak berkuasa lagi. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Kan? Jadi karena kehidupan baru, new life dalam Tuhan itu, kita tidak lagi di dalam kendali si dosa, atau tidak lagi dalam kontrol dosa. Kalau kita dalam kontrol dosa itu, ya seperti yang saya lakukan itu. Bayangkan ketika saya memecahkan kepala orang, dia pemain karate, Febrian Sialagan, masih ingat saya. Jadi ini Febri Sialagan ini dia sabuk coklat. Saya masih ya berbeda aliran ya. Saya bilang sama dia, kamu kuat enggak kepala kamu kalau saya hantam kursi ini? Coba saja. Saya langsung angkat, saya hantam kepalanya. Darah tumpah di apa itu? Ngangak kan? Enggak lari saya. Kan kamu bilang kuat. Saya selalu buktikan kamu enggak kuat. Di atas langit masih ada langit. Tapi sekolah Bapak harus mengganti pengobatannya. Bagaimana saya mengambil, mau minta dari orang tua nggak mungkin. Ya jurus-jurus baru lah, ya.
Itu sebabnya saya katakan hidup dalam Kristus itu bersyukur daripada hidup dalam dosa, kejahatan yang kita lakukan. Dan ketika kita diberikan kehidupan baru, mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Damai sejahtera daripada Tuhan itu. Kalau di dalam ada satu kata, ini dia, ayat yang keempat, so we also should walk in newness of life. Sehingga kita berjalan dalam apa itu, kalau newness itu sifat baru, ya. Itu ada satu kata di dalam tadi kenos itu, ya. Sekarang itu ada satu kata kenotis, kenotis, itu bacanya kenotis. Kenotis ini adalah sifat baru yang lahir, ya, dari kualitas itu tadi. Tetapi yang satu lagi yang mau saya katakan yang belum saya sentuh, yaitu sifat baru di dalam roh. Nah, sifat baru di dalam roh ini kita akan mengerjakannya sebagaimana yang Tuhan mau. Yang tadinya kita tidak mau berdoa, kita akan berdoa. Yang tadinya kita tidak suka memuji Tuhan, kita akan suka memuji Tuhan. Jadi newness of spirit baru yang Tuhan berikan itu adalah di mana Tuhan juga memperbaharui roh kita. Supaya apa? Kita memberikan kehidupan ini kepada Tuhan. Jadi biarlah kita kenotisnya Tuhan itu newness life, hidup dalam kualitas karena Yesus, ya, dan hidup dalam kualitas yang baik juga dalam rohani, ya, sehingga kita tidak lagi alas-alasan melayani Tuhan, tidak lagi malas untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena roh kita telah diperbaharui. Yang kedua dikatakan ada sifat baru. Ayat pasal, saya bacakan ayat yang kelima dulu. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Jadi sama dengan kematiannya, sama dengan kebangkitannya. Tadi saya katakan orang yang mati dalam Tuhan, orang yang mati tidak bisa melakukan dosa. Jadi kalau kita sudah mati bersama dengan Tuhan dalam kematiannya, maka kita akan bangkit dalam kuasa kebangkitannya. Nah, dalam kematiannya, yang mau saya katakan, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka kita akan menemukan ada kata yang sudah kita dengar tadi, yaitu keinginan dosa, ya. Jadi keinginan dosa itu kan akan senantiasa timbul dalam benak kita, dalam hati kita. Dan pikiran kita mulai merencanakan, ya. Kalau itu dapat dikendalikan oleh roh, mungkin gak jadi. Tapi kalau tidak dapat dikendalikan roh, kita akan mengerjakan apa yang menjadi keinginan dosa itu. Misalnya mencuri, berbohong, dari luar sudah berbohong, mulai merencanakan apa yang nanti kalau bapak saya bilang begini, berbohong, ya. Merekayasa, ya, supaya kelihatan seolah-olah benar. Dan itulah sebabnya pentingnya kita berada dalam sifat barunya Tuhan itu, sehingga di dalam sifat barunya itu kita akan, yang kita katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, kita ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama sudah dikubur, yang lama sudah mati, yang baru sudah bangkit. Dan di dalam itulah kita, mau saya katakan, dalam kematian, dosa dan kejahatan tidak lagi mengambil tempat di dalam kehidupan kita. Yang tadinya tubuh kita ini kita pakai sebagai senjata dosa, tidak
masih dalam kuasa kebangkitan. Dalam senjata dosa, di mana kita melakukan apa saja yang menjadi keinginan si setan itu. Lalu kemudian kita begitu cinta akan dosa. Ya. Yang paling sulit pada waktu itu adalah kecanduan saya terhadap judi. Saya pernah menghabiskan modal dagangan orang tua saya. Waktu rame-ramenya, lalu kemudian orang ajak saya menjudi. Ternyata mereka berkompromi untuk menggoroti saya. Mereka 4 orang, empat-empatnya bersepakat. Aduh, itu enggak kan. Salah satu masih saya ingat itu, ya, orangnya. Waktu kita main judi. Tapi ya, namanya juga judi. Ya. Alkitab katakan dalam kematiannya, dosa itu dikuburkan. Lalu kemudian dalam kebangkitannya, kita memiliki hubungan, ya. Dalam kuasa kebangkitannya kita memiliki hubungan dengan Allah kembali. Jadi kalau kita dibangkitkan, kita sebenarnya punya resources yang sangat luar biasa. Yesus, Roh Kudus, firman Allah ada dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menggunakan senjata Allah itu, senjata kebenaran itu? Kalau dalam bahasa banyak senjata opla di kursi. Itu hal-hal yang berkenan kepada Allah, hal-hal yang benar, keadilan Allah, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi senjata kebenaran itu. Makanya sering saya katakan, ketika kita mengalami fitnah, kita hanya bisa katakan sekencang-kencangnya kejahatan, satu kali kebenaran akan menghadap. Di fitnah apa saja tidak perlu membalas. Apa yang mau dibalas? Mau mereka seperti mereka? Tidak perlu. Apa saja dikatakan. Saya sudah pernah saksikan bagaimana orang memfitnah untuk menjatuhkan reputasi kita. Tapi kalau kita tidak lakukan, tenang saja. Dilapor kepada aparat, tenang saja. Nggak perlu takut. Itu saya masih ingat itu Lekol Tugimen itu katakan, Pak, lapor balik aja. Terus saya bilang, kalau saya lapor balik, Pak, sama nggak saya kualitasnya dengan dia? Biar Tuhan yang membalas. Kalau saya yang balas, Pak, itu kelebihan, nanti saya berdosa. Kalau Tuhan sudah pas, kalau Tuhan mau ambil dia, diambil. Saya masih ingat bagaimana seseorang yang saya percaya, ya, saya percaya, sebab dia wakil saya. Kita nggak tahu dalam kehidupan itu ada orang pintar bersandiwara. Nah, karena dia wakil saya, kan kita berceritalah apa adanya, bukan ada apanya, ya. Apa adanya kita bercerita. Tidak kita tambah, tidak kita kurang. Apa yang kita lakukan, itu yang kita ceritakan. Tetapi kemudian dia menukang-nukangi menjadi sesuatu yang lebih seru gitu. Memutarbalikkan kenyataan. Pulang kampung dia. Tuhan panggil dia di sana. Jadi tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Makanya saya bilang, kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kelebihan kita nanggung. Kalau Tuhan yang membalas, tepat. Ini sudah gak bisa lagi kau diapain. Kalau pikir-pikir masih di bawah saya usianya.
Tapi itulah kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita hidup dalam kuasa kebangkitan, kita bisa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak perlu mengambil sikap yang berlebihan. Kadang-kala ya, dalam hidup itu, ketika kita memiliki sifat baru ini, pengabdian kita itu seolah-olah menjadi sebuah kewajiban. Saya masih ingat salah di mana itu ya, tapi di dalam YouTube saya dengar ada seorang yang mencalonkan diri. Sudah bertahun-tahun dia ya menolong masyarakat, lalu kemudian dia mencalonkan diri jadi anggota dewan. Jadi bayangkan dia bertahun-tahun, ada mungkin 5-6 tahunan dia membiayai apa itu listrik masyarakat setiap bulannya 4 juta sampai 5 juta gitu lah setiap bulan. Jadi saya lihat apa dari sumurnya itu, dari sumur sebab naik 2 km kan, banyaknya pipa-pipa itu yang tentu itu bukan sedikit apa itu energi yang dibutuhkan untuk menyedot air ke atas. Nah, ketika dia hidup ikut dalam pemilihan, ternyata masyarakat itu tidak mendukung dia. Padahal sudah sampai perjuangan seperti itu. Pada akhirnya dicabutlah listrik itu. Akhirnya masyarakat, saya lihat dalam foto itu, masyarakat kembali berbondong-bondong mengambil air ke dalam tempat itu, berjalan jalan 2 kilo. Seharusnya mereka bisa ambil di sana. Tidak memberikan rasa take and give ya. Wah, ini sudah lama mereka membantu kami, tidak ada keinginan kita harus dukung, kita harus sukseskan. Tidak. Ya karena banyak hal ya, faktor. Ini kan sudah kewajibannya menolong kita. Dia kan orang berada. Ya, biarlah kasih kesempatan yang ada kan gitu. Karena kesempatan yang ada itu karena Cien juga, karena Mani juga kan gitu. Tetapi orang-orang yang memiliki sifat baru, hal-hal yang baik pasti dia dukung. Wah, tahunan ini orang begitu perjuangannya. Tapi tidak, masyarakat tidak berpikir seperti itu. Masyarakat berpikir itu sudah kewajiban. Nah, ketika dia tidak tarik itu bukan kewajibannya. Dia berbuat itu karena dilihatnya masyarakat yang begitu susah payah. Tetapi gilirannya dia minta tolong, artinya minta tolong untuk menjadikan dia di sana. Setidak-tidaknya nantinya mereka kan bisa berjuang untuk itu. Dia bisa berjuang untuk itu. Tetapi tidak. Dan setelah itu goodbye sayonara. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini dia terima kebaikan, tapi dia balas dengan kejahatan. Air susu dibalas dengan air tuba. Dalam kehidupan kita ketika kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang menolong kita. Kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan, dan Tuhan itu membebaskan kita dari dosa. Dan hidup di dalam sifat-sifat yang baru sebagaimana Kristus, dengan segala sifat yang mulia dari Dia. Kita bisa mengagungkan Yesus dengan sifat-sifat yang mulia, karena Yesus tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan pencerahan, tidak pernah berperang, tidak pernah melakukan yang jahat.
Jadi kalau dia memiliki sifat yang agung, itu yang benar, bukan ditambah, bukan dikurang. Yesus memang memiliki sifat yang agung, yang sangat luar biasa, yang pantas ditiru oleh seluruh umat manusia. Karena dia mengajar apa yang dikatakan, itu yang dilakukan. Itu sebabnya Matius 7 ayat 12. Whatever you want men to do to you, do also to them. For this is dilakukan kepada nilai isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi apa saja yang orang ingin lakukan kepada kita, lakukan lebih dahulu. Tapi itu yang tadi saya bilang itu, dia sudah lakukan yang baik, tapi enggak dia. Dia sudah lakukan yang terbaik. Bukan ketika dia ingin mencalonkan diri, bukan. Jauh sebelumnya, jauh sebelum dia mencalonkan diri. 5 tahun lebih. Jadi belum ada keinginannya untuk mencalonkan. Ya, itulah Yesus katakan kepada kita. Sinilah golden rule, ya. Kita bersyukur, ya. Kita sekarang punya tim yang tangguh dalam sepak bola, ya. Dalam sepak bola yang sangat luar biasa, kita memiliki tim yang tangguh, walaupun kata-kata orang kadang-kadang tidak mengingatkan juga. Oh, itu pemain-pemain Eropa itu. Padahal sudah warga negara Indonesia. Mana bisa jadi dia pemain tanpa jadi warga negara Indonesia. Tapi itu bagi sekeliling orang. Apapun itu kecintaan mereka telah mereka tunjukkan, ya. Dan Sintayong cukup berhasil melatih dan kita tahu sudah diperpanjang. Tetapi yang saya mau katakan begini. Orang berkata begini tentang Sintayong. Banyak pelatih yang hebat. Banyak pelatih yang luar biasa. Tapi membangun keakraban itu yang paling sulit. Dan kita lihat memang bagaimana para pemain-pemain kita menghormati Sintayong, ya. Dan dia juga menghargai setiap jerih payah. Dan dia hanya bermain taktis. Dia disebut oleh negaranya Korea master mind, ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan bagaimana penyesalan membuang orang yang luar biasa, ya. Tetapi apapun itu, kita sebagai orang yang percaya, kita perlu terus memperbaiki diri. Di dalam yang pertama kehidupan baru, yang kedua dalam sifat baru, dan yang ketiga dalam kebebasan baru. Ada freedom, new freedom, kemerdekaan yang baru. Nah, ketika kemerdekaan ayat 12 saya baca dulu. Sebab itu adalah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Jadi dalam kebebasan itu kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada Bapa yang melalui Yesus Kristus membebaskan kita, dan Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya. Tetapi kita harus tidak membiarkan dosa mengontrol hidup kita. Dosa harus keluar, karena kebebasan yang Tuhan berikan bukan kebebasan main-main, yang upahnya adalah kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kalau orang melecehkan surga kita, surga yang kecil, malah lagi jadi nanti ada pengantinan lagi, nggak usah didengar. Ya, nggak usah didengar. Karena apa? Tidak ada jaminan seindah dalam Alkitab. Jelas
kita diadili. Kalau nama kita sudah tercantum dalam kitab kehidupan, kita akan selamat. Bagaimana supaya tercantum dalam kitab kehidupan? Gampang. Percaya kepada Yesus, lakukan kehendaknya. Ya, itu sudah. Jadi percaya kepada Yesus, lakukan kehendaknya. Kau enak sekali, ya memang enak. Jaminan dalam Tuhan itu. Saya ingin juga ingin. Saya ingin membacakan ini kepada kita. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu. Lalu dibukanya semua kitab. Dibukanya semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ini yang membedakan kita, kitab kehidupan. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan, ingat, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi bukan menurut amal mereka, bukan ya, tapi menurut perbuatan mereka. Tuhan itu melihat sampai ke dalam motif yang paling dalam. Kita bisa saja memberi tanpa motif yang benar. Kita bisa memberi, memberkati orang tanpa motif yang benar. Dan Tuhan akan menghakimi. Itu sebabnya Tuhan katakan, berdasarkan apa? Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Semua kita punya kitab. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa Allah itu dalam 18:25 dia hakim yang adil. Lalu kemudian di dalam Matius 25 dia akan menjadi hakim, ya. Saya akan nanti bacakan, ya, itu ayat 31-25 itu. Hari ini kita sedikit banyak membaca firman. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu, ya, Yesus turun ke dalam jurang maut itu, mengambil kunci jurang maut dan kerajaan maut, supaya tidak lagi dipegang, supaya tidak suka-sukanya memasukkan. Ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam maut. Nah, di Wahyu, ya, Wahyu 1 ayat 17-18 itu. Ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan berkumpul di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seperti orang-orang daripada seorang. Memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar dan seterusnya dan seterusnya. Artinya akan ada pemisahan. Semua bangsa akan sujud di hadapan dia. Jadi apapun argumentasi mereka, itu sebabnya kita perlu mengenali Alkitab kita. Seperti kematian, masa Yesus mati? Yesus mati bukan dalam ketuhanannya. Sampai ada bertanya di dalam apa itu? Yesus itu sejak dari dia manusia aja itu. Sejak dia lahir sampai mati, dia manusia aja. Dia lupa bahwa dia naik ke surga. Dia lupa bahwa dia sudah turun ke dalam dunia orang mati. Itu menyatakan ketuhanannya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 di sana dikatakan bahwa dalam kemanusiaannya dia mati memang, tapi dalam ketuhanannya dia tidak pernah mati. Dan mari kita mencintai firman Allah, karena ada banyak orang di luar sana suka-sukanya memutar-mutarkan firman Allah, suka-sukanya membalik-balikkan firman Allah. Tapi cepat atau lambat penghakiman, hukuman Tuhan bukan hanya dirasakan di neraka sana, tapi dia akan rasakan juga di bumi. Itu sebabnya tidak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Doakan, semoga dia bertobat. Kalau tidak, biar Tuhan yang mengurusnya. Kalau kita mengurusnya terlalu bisa berkelebihan, tapi kalau Tuhan yang mengurusnya, itu akan jauh berbeda. Dan itulah sebabnya saya katakan kecintaan kita, kemerdekaan kita yang diberikan, kemerdekaan baru yang diberikan Tuhan kepada kita, tidak kita pakai untuk melakukan dosa sebebas-bebasnya. Bukan karena kemerdekaan itu lalu kita, aku sudah merdeka, aku bisa melakukan apa saja. Tidak, kita harus bertanggung jawab. Lalu kemudian orang yang memiliki kebebasan baru menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh, ayat 13 itu. Karena kita sudah dimerdekakan. Ayat 17, kita memilih Tuhan menjadi master kita. Jadi tidak lagi yang lain. Kita tidak lagi mau taat kepada si iblis, tapi kita taat kepada Tuhan. Kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan bebas dari cengkeraman dosa, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan yang membebaskan kita. Ketika Tuhan membebaskan kita, kita memilih untuk menjadikan Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupan kita, dan hidup kita persembahkan kepada Dia dalam ketaatan yang sungguh. Karena dengan ketaatan itulah kita akan menerima segala kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Bukan seperti pikiran orang-orang di sana yang mengatakan, wah enak sekali jadi Kristen, menjadi berdosa diampuni, berdosa diampuni, berdosa diampuni, berzina, mencuri, membunuh, diampuni semua. Itu konyol namanya. Jadi kalau mereka mau membaca dalam Roma 6 itu, semoga mereka diterangi oleh firman Allah, sehingga mereka tidak ada alasan bahwa berdosa sebebas-bebasnya untuk melakukan dosa sebebas-bebasnya hanya untuk mendapat pengampunan. Tidak, karena kita diampuni, rasa hormat kita kepada yang mengampuni kita, penghargaan kita kepada Dia lebih. Dan itulah sebabnya kita mengambil sikap sebagai orang yang sudah menikmati kehidupan baru di dalam Dia, menikmati sifat baru di dalam Dia, menikmati kemerdekaan baru di dalam Dia. Lalu kita menikmati segala hal yang baik dari Dia, dan kita mengambil keputusan, pilihan harus diadakan, menjadikan Tuhan menjadi master kita, dan menjadikan Dia Allah yang kita taati sepanjang umur kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita saat ini.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Memang cengkeraman dosa itu sangat kuat. Memang kekuatan dosa itu sangat hebat. Tapi kami bersyukur Tuhan kami jauh lebih hebat dari cengkeraman dosa itu. Dan kami terbukti menikmati kebebasan yang Tuhan lakukan itu. Di masa kebodohan kami melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi di masa Engkau memberikan kami kehidupan baru, sifat baru, kemerdekaan baru, kami memilih untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Kami memilih untuk menjadikan Engkau Tuhan kami, Tuhan kami. Kami memilih untuk mentaati Engkau, tidak lagi mentaati si setan. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Dan bagi kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarkan kami, kalau ketika kami masih berdosa, biarkan kami berani datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, sehingga pembebasan dari Tuhan itu datang kepada kami. Kalau kami yang datang berseru kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan bersegera untuk menyelamatkan mereka-mereka yang berteriak minta tolong kepada. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Diberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan biarlah pemerintahan yang saat ini, pada saat ini sampai kepada Oktober tanggal 20 boleh terus berjalan dengan baik. Dan pemerintahan baru tanggal 20 selanjutnya kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya mereka tetap melakukan sebagaimana janji-janji politik mereka, tidak memberikan PHP Bapa di surga, tetapi mereka betul-betul melakukan apa yang mereka nyatakan kepada masyarakat di waktu janji-janji politik mereka. Walaupun kami memiliki kerinduan sebagaimana janji Presiden terpilih sekarang ini pernah untuk berjanji untuk mencabut SKB 2 Menteri, tapi sampai hari ini Tuhan kami belum bisa melihat. Karena kami tahu di bangsa ini sangat unik. Konstitusi membawahi keputusan menteri. Konstitusi seharusnya di atas segala keputusan yang ada. Tetapi itulah yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami berdoa supaya bangsa kami ini bisa kembali kepada konstitusi dengan berjalan sesuai dengan konstitusi, sehingga bangsa kami ini tetap akan mengalami damai yang dari Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati oleh Tuhan. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, saya hanya melakukan bagian saya untuk mendoakan sebagaimana firman Allah, untuk mendoakan orang-orang yang sakit, melenyapkan segala sakit penyakit dan mengusir setan-setan. Kalau engkau percaya Tuhan bisa hadir dalam saat ini juga, ataupun kapan engkau mendengar, Tuhan bisa hadir untuk menjamah engkau. Tidak peduli apapun sakit penyakit, ringan, berat, menengah, atau juga diponis tidak akan mungkin sembuh. Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dan kalau engkau orangnya, taruh tanganmu, angkat, dan taruh satu yang kiri di tempat yang sakit, atau Anda sedang di rumah sakit atau di mana saja yang sakit tidak dapat berbuat apa-apa, kau bisa menumpangkan tangan atas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tetap yakin dan percaya Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau telah terpuji untuk menolong setiap orang-orang yang percaya dan memiliki iman yang daripada Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, yang membuat mereka tergeletak berbaring dan tidak mampu melakukan aktivitas mereka, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan jamah mereka dan kuasa-Mu menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat kesembuhan dan pertolongan-Mu kepada mereka. Dan bagi mereka-mereka yang mengalami pergumulan hidup, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Saya tahu itu apa pergumulan.
Saya tahu itu apa beban berat. Tetapi jangan pernah menyimpang dari Tuhan. Jangan pernah keluar dari firman Allah, karena itu akan membahayakan hidup. Tapi terus berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak akan lalai dengan seruan, dengan doa, dengan apa yang kau nyatakan kepada Allah. Dia punya jalan untuk meringankan beban, karena marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Percaya pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi mereka yang mengangkat tangan kepada Tuhan. Mari engkau topang mereka sehingga mereka tidak tergelincir, tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama dengan mencuri, membunuh, atau menipu dan lain sebagainya, demi persoalan mereka selesai. Tetapi bukan selesai, semakin mereka akan mendapatkan ganjaran dari segala dosa-dosa mereka. Tapi ketika mereka melakukan dengan cara-cara Tuhan, selalu kelegaan datang daripada Tuhan dengan caramu yang ajaib. Dalam nama Yesus, kau menolong mereka. Itulah sebabnya kami berdoa kepadamu, topang mereka dan kau kuatkan mereka, dan kau tolong menjauh setiap pergumulan-pergumulan doa mereka, sehingga mereka bisa berkata, terpujilah Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan, kemenangan, dan telah mengeluarkan kami dari segala kesulitan-kesulitan kami. Terima kasih Tuhan, dipujilah Engkau. Bagi orang-orang muda kami berdoa, Tuhan tolong semuanya, sehingga mereka kreatif dan melakukan apa yang mereka mencari pekerjaan dimanapun. Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan, anak-anak kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menolong dan memberkati segala impian mereka dan semua impian anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau Engkau mau percaya kepada Yesus dimanapun engkau berada, ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Darah-Mu yang kudus itu menyucikan dan mengampuni. Terima kasih buat pengampunan-Mu, dan terima kasih buat kehidupan kekal yang Kau berikan. Di dalam nama Yesus, selamat bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan Bapa di surga bagi profesi anak-anak-Mu, apapun profesi mereka, guru kah, dokter kah, atau angkatan, kepolisian, atau ABRI Bapa di surga, baik TNI, angkatan udara, angkatan laut, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pejabat-pejabat negeri ini, baik di BUMN maupun di mana saja di instansi-instansi negara ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dan setiap profesi anak-anak-Mu yang mereka kerjakan dengan baik dan benar di mata Tuhan, dan tanpa melakukan apa yang jahat atau korupsi Bapa di surga, tetapi melakukan apa yang baik dan benar. Biarlah tampil seperti anak-anak muda, seperti Sadrak, Mesyak, Abednego, Daniel, yang betul-betul diberikan mandat kepercayaan, tetapi mereka tidak menyalahkan mandat dan kekuasaan itu, bahkan digunakan untuk sesuatu yang jauh lebih baik untuk membangun bangsa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk berlaku baik dan benar di mata Tuhan. Terpujilah Engkau, dan terima kasih buat kehidupan baru yang Kau nyatakan, sifat baru dan kemerdekaan baru, kebebasan baru yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami tahu siapa yang harus kami pilih dalam hidup ini. Kami menjadi alat kebenaran, menjadi hamba kebenaran di dalam nama Yesus. Kami memilih Tuhan menjadi Tuhan kami, dan memilih untuk mentaati Engkau seumur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Yesus, sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Amin. Tuhan memberkati.